plan inisiasinya keluarga Rothschild yang menolak sistem swasta Federal Reserve dan dolarisasi tenggelam dalam kapal Titanic. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya bakal ajak kalian membahas 7 keluarga kaya raya di dunia. Gak cuma kaya raya nih, gak cuma nolnya yang gak ada limitnya nih, tapi mereka disebut-sebut mampu mengontrol kebijakan moneter, fiskal, bahkan pemimpin dunia. Penasaran kan? Ada keluarga kalian gak nih? Tapi sebelum kita bahas keluarga-keluarga ini, buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke guys, keluarga pertama ada keluarga Rockefeller. Nama keluarga ini terkenal berkat John Davidson, miliarder pertama di keluarga ini. Jadi keluarga Rockefeller ini memiliki perusahaan minyak bernama Standard Oil Company. Nah, pada abad ke-19 mereka berhasil menguasai 90% pasar minyak Amerika. Nah, Standard Oil Company sendiri berdiri pada tahun 1870. Salah satu hal yang membuat Rockefeller ini berjaya adalah Perang Dunia. Kenapa, Ca? Karena saat Perang Dunia berlangsung, mereka menjadi pemasok bahan-bahan mentah untuk negara-negara yang sedang berperang. Jadi, kira-kira ini ya, kalau yang sini lagi berperang, yang sini ngitung cuan nih. Berapa duit nih? Untuk berapa duit nih? Kira-kira gitulah pokoknya. Jadi kalau dipikir-pikir, keluarga Rockefeller ini keuntungannya banyak banget dari Perang Dunia ya. Kalian bisa bayangkan ya, Perang Dunia itu nggak cuma sekali, ada 2 Perang Dunia, dan itu berlangsung lama. Jadi berapa keuntungan didapat keluarga Rockefeller nih? Banyak. Next, keluarga yang kedua adalah De Morgan. Mungkin teman-teman pernah dengar nama JP Morgan? Yes. Beliau merupakan pendiri gurita bisnis keuangan Amerika. Gak mungkin lah kalian belum pernah dengar, pasti udah pernah JP Morgan. Nah, apa itu gurita bisnis, Ca? Mereka itu gak bisnis seafood, guys. Jadi gurita bisnis itu bisnis yang memiliki banyak cabang. Beberapa teori politik dan ekonomi menyebut bahwa keluarga inilah yang menentukan arah dan peta politik Amerika, sekaligus mengendalikan bank-bank pemerintah di dunia. Kalau dipikir-pikir, De Morgan ini hebat juga ya. Bank di seluruh dunia, bank-bank pemerintah loh. Bisa mereka kendalikan loh. Gimana caranya ya? Apa kamu yuk sini, kamu sini dikasih apa gitu? Nggak usah dipikir lah, itu cuma teori. Yang ketiga, House of South. House of South atau keluarga Al Saud merupakan dinasti kerajaan yang telah memimpin Arab Saudi sejak tahun 1932. Kepala klan ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ini teman-teman gak mungkin gak tahu siapa Raja Salman, karena beberapa waktu yang lalu nih ya, Raja Salman datang ke Indonesia. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah nonton berita nih kalian. Nah, Raja Salman ini merupakan pemimpin Arab Saudi saat ini. Sejauh ini, dinasti ini terdiri dari 25.000 orang. Banyak. Berapa generasi aja tuh ya. Dan mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan absolut di Arab Saudi. Wow. Next, keluarga yang keempat adalah keluarga Baruch. Dibilang masih baru dan belum sekaya keluarga yang lainnya nih ya, tapi keluarga Baruch ini memiliki pengaruh yang lebih besar bagi dunia. Bernard Baruch merupakan sosok yang memulai klan ini. Ia merupakan sosok penasehat bagi 5 presiden Amerika Serikat dan teman dekat bagi Perdana Menteri Inggris. Bernard Baruch merupakan sosok yang dekat dengan Perang Dingin. Karena kabarnya nih ya,
Keluarga inilah yang membiayai dan yang mengendalikan penemuan bom atom. Mantap! Next, keluarga kelima adalah keluarga Oppenheimer. Keluarga ini memiliki cadangan batu mulia dunia, khususnya emas dan berlian. Ernest Oppenheimer merupakan tokoh yang mengawali karir keluarga ini, bermigrasi ke Afrika Selatan, tepatnya kota Kimberley, dan menjadi wali kota sejak tahun 1911 sampai 1915. Dan saat itulah dia memulai monopoli pasar berlian dunia. Saat ini gurita bisnis berliannya diwariskan kepada cucunya, yaitu saya, bukan, Nicky Oppenheimer. Pak Nicky Oppenheimer kalau butuh mantu bisa calling-calling saya ya, saya cinta berlian Pak. Dan berlian yang paling terkenal nih ya, kalau Ica nggak salah itu dari Oppenheimer sendiri adalah berlian biru. Jadi itu warnanya biru, bagus banget. Ini kalau Ica nggak salah juga, kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Itu kemarin laku 680 miliar rupiah nih kalau nggak salah nih ya. Itu baru satu berlian loh. Ini Oppenheimer ini gurita bisnis berliannya banyak banget. Itu berapa duit coba? Ini pasti banyak dicintai wanita ya ini ya, karena berlian guys. Next, keluarga yang keenam ada keluarga Walton. Ini buat teman-teman yang suka shopping shopaholic pasti tahu nih keluarga Walton ini siapa. Karena keluarga Walton adalah pendiri supermarket terbesar di dunia. Berdasarkan pemeringkatan Bloomberg, susah amat, Bloomberg, inilah nih ya, Bloomberg Rich Family tahun 2018, keluarga Walton merupakan keluarga terkaya dan berpengaruh di dunia. Walton memiliki kekayaan 175 miliar US dollar atau kalau di rupiah nih ya setara dengan 2.450 triliun rupiah. Karir keluarga ini dimulai pada tahun 1962. Ini keluarga Walton mendirikan Walmart untuk pertama kalinya. Dan seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Oke, dan yang terakhir ada keluarga Rothschild. Oke, agak serem-serem gimana ya bahas keluarga Rothschild nih ya. Oke, serius Cak. Jadi, keluarga Rothschild ini udah dikenal menjadi keluarga kaya sejak zaman Napoleon. Dikenal sebagai bankir Yahudi Jerman di Eropa, mereka mengendalikan bank sentral dan institusi keuangan lainnya. Pada abad ke-18 nih ya, dinasti ini dimulai oleh Mayer Amschel Rothschild. Namanya susah amat ya. Saat itu dia mendirikan bisnis perbankan dan menciptakan kerajaan uang. Di balik kekayaannya yang langgeng, keluarga Rothschild dikelilingi penuh dengan konspirasi. Bahas gak nih? Bahas dong. Simak terus ya. Jadi waktu kemarin Ica riset tentang keluarga Rothschild ini guys, Ica tuh nemu satu teori konspirasi yang bagi Ica tuh menarik banget dan Ica gak sabar pengen bahas sama kalian. Jadi gini, pada tahun 1910, tepatnya di bulan November, sebuah meeting rahasia yang merubah center of universe, yang merubah peta dunia dan arah dunia hingga saat ini. Pertemuan ini dilaksanakan di Jekyll Island, di mana pertemuan tersebut terus disangkal oleh mereka yang hadir hingga 20 tahun kemudian guys. Kemudian tahun 1930 adalah mereka, Amerika, berencana membuat sistem keuangan bank sentral di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Awalnya nih, para kapitalis itu gelisah guys atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907. Di mana menurut mereka nih ya, perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan.
Di pertemuan ini adalah inisiatif dari keluarga Rothschild dengan 8 kapitalis dunia dan didukung oleh Partai Republik. Tapi nih ya, mereka mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen Partai Demokrat. Partai Demokrat yang ada di Amerika loh ya, jangan salah loh. Dan saat itu perjanjian yang mau dibuat ini adalah bahwa Federal Reserve adalah milik swasta. Tapi Partai Demokrat ini nggak setuju, mereka menentang. Jadi maksudnya Federal Reserve ini yang nantinya nih ya akan memiliki beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Dan dari pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa alias ZOK. Tapi kebetulan atau enggak nih ya, 80% anggota Kongres Partai Demokrat ini yang menolak sistem swasta Federal Reserve dan dolarisasi tenggelam dalam kapal Titanic. Jadi buat teman-teman nih ya, FYI ya, ternyata kapal Titanic nih ya tenggelam bersama banyak teori konspirasi. Jadi buat teman-teman yang pengen banget Ica bahas tentang teori konspirasinya kapal Titanic bisa tulis di kolom komentar. Karena ternyata kapal Titanic ini tidak seromantis dan tidak seindah You Jump I Jumpnya Rose sama Jack. Dan FYI lagi nih ya guys, ternyata pemodal dari kapal Titanic ya ini keluarga Rothschild. Setelah terjadi kevakuman ya karena itu tadi 80% anggota kongresnya tenggelam di kapal Titanic, akhirnya Partai Demokrat yang paling menderita. Dan resolusi Federal Reserve yang tadi ini ya akhirnya didorong dalam rapat kongres dan ditandatangani secara quorum sesuai pertemuan rahasia di Jekyll Island tadi. Dan yang paling banyak menandatangani adalah Partai Republik. Udah bisa dibayangkan kan? Oke, kita lanjut. Jadi Ica ingetin nih ya, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods itu kan pound sterling. Jadi dolar menguasai dunia adalah grand plan sejak 35 tahun, sejak dari November tahun 1910. Strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan pada Perang Dunia Pertama serta Perang Dunia Kedua nih ya ternyata dimanfaatkan oleh Amerika. Jadi Amerika tuh pinter. Mereka memukul kekuatan Eropa agar pindah ke Amerika. Maksudnya tuh kekuatannya yang pindah maksudnya, bukan benuanya. Termasuk mengganti pound sterling jadi dolar sebagai mata uang dunia. Dan semuanya ini sesuai dengan isi pertemuan di tahun 1910 yang tadi itu ya, sebuah grand plan inisiasinya keluarga Rothschild that change Amerika serta dunia. Oke guys, itulah ketujuh klan keluarga kaya dan berpengaruh di dunia serta konspirasi dari keluarga Rothschild. Gimana? Kalian punya teori juga tentang keluarga Rothschild? Bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih semuanya and see you next video.